Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku, salam kasih sayangku buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam keselamatan, kesehatan, keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa kita doakan pula kepada negeri ini dan dunia ini, semoga penghuni atau manusianya ditabahkan dan disadarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala apa yang dilakukannya yang selama ini selalu jauh dari Allah, diselamatkan, didekatkan kepada Allah sehingga berbondong-bondong manusia masuk ke dalam agama Tuhan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, sebelum kita mulai kajian di pagi yang indah ini, marilah kita gembahkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang indah ini kita akan mengkaji tentang penista Tuhan. Kalau di luaran sana secara syariatnya yang selama ini digembar-gemborkan yaitu penista agama. Akan tetapi diuripi Allah dengan judul penista Tuhan, agar masing-masing diri kita mawas diri sebelum kita kenal penista agama. Kita wajib kenal siapa penista Tuhan itu. Jadi penista Tuhan itu lebih berat daripada penista agama. Bismillahirrahmanirrahim. Penista Tuhan. Selama ini kita umat manusia memang di dalam hati kita percaya dengan adanya Tuhan. Kita seluruh umat manusia selama ini
kita percaya bahwa kita ini ciptaan Tuhan, dibuat Tuhan, diwujudkan Tuhan, dihidupkan Tuhan, dikuasakan Tuhan, dipisah apapun, dipisahkan aktivitas apapun oleh Tuhan. Kita yakin itu, kita percaya itu. Akan tetapi keyakinan dan akan tetapi kepercayaan yang selama ini kita akui di dalam hati kita masih nol besar. Semuanya hanya halusinasi, semuanya hanya imajinasi, dan semuanya hanya mimpi. Jadi selama ini kita bertuhan ini hanya mimpi. Mimpi punya Tuhan, mimpi beragama. Akan tetapi di dalam hati kita selama ini tak pernah ada Tuhan, melainkan diri kita sendiri. Di dalam hati kita selama ini tak pernah ada penguasa, melainkan kita sendiri yang jadi penguasanya. Di dalam hati kita tak pernah ada raja, kecuali raja hawa nafsu kita sendirilah sebagai rajanya. Itulah bukti bahwa kita selama ini kita bertuhan, kita percaya Tuhan, kita meyakini bahwa kita ini hanyalah makhluk, semua itu hanyalah mimpi-mimpi saja, angan-angan saja, imajinasi saja, halusinasi saja, tanpa ada kenyataan walaupun sebiji darah pun di dalam hati kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sesungguhnya beragama itu di dalam hati kita mestinya yang ada, mestinya yang wujud, mestinya yang hidup, mestinya yang jadi penguasa, mestinya yang jadi Tuhan kan ya Tuhan. Bukan diri kita yang menyerupai Tuhan, bukan hidup kita yang menyerupai hidupnya Tuhan, bukan kehadiran diri kita di hati kita yang menyerupai kehadiran Tuhan, bukan kewujudan diri manusia kita yang menyerupai kewujudan diri Tuhan, bukan kekuasaan diri manusia kita yang menyerupai kekuasaan Tuhan. Kita selama ini ngaku-ngaku jadi Tuhan tanpa kita terasa di dalamnya. Maka sampai kapanpun wahai manusia, kita tak pernah bertuhan bila Tuhannya tak ada, bila Tuhannya gaib, bila Tuhannya tak wujud, bila Tuhannya tak hidup, bila Tuhannya tak kuasa apapun, dan bila Tuhannya mati dan gaib di dalam masing-masing hati kita. Selamanya kita tidak dikatakan bertuhan, melainkan mentuhankan diri, melainkan mentuhankan hawa nafsu kita sendiri, sehingga kita merasa benar dengan apa yang kita miliki terhadap agama orang lain, seolah-olah kita yang paling benar di dalam beragama. Kenapa? Karena tak ada Tuhan di dalam hatinya kecuali dirinya sendiri, hawa nafsunya sendiri, iblis dan setan yang telah mengadu domba dan yang telah memperbudak
dirinya, di hatinya. Inilah yang disebut sebagai penista Tuhan. Jadi Tuhan dinistakan, Tuhan ditidakwujudkan, Tuhan ditiadakan, Tuhan digaibkan, Tuhan tidak hadirkan di alam semesta ini, padahal alam semesta ini ciptaan Tuhan. Padahal alam semesta ini diliputi oleh Tuhan sebagai penciptanya. Inilah tanda bukti bahwa kita selama ini sebagai penista Tuhan. Apa buktinya? Ketika Tuhan tidak hadir di dalam hatimu. Apa buktinya? Ketika Tuhan tidak wujud di dalam hatimu. Apa buktinya ketika Tuhan tidak hidup di dalam hatimu? Apa buktinya ketika Tuhan tidak berkuasa atas dirimu? Melainkan semuanya hanyalah keberadaan diri kita. Semuanya kewujudan diri kita. Semuanya hanya kehidupan diri kita. Semuanya hanya kekuasaan diri kita sendiri di hati kita. Itulah bukti bahwa kita selama ini sebagai penista Tuhan. Apapun agama kita dan apapun golongan kita, apapun semua aliran kita, semua tak peduli. Yang penting bertuhan itu bukan babakan agama luar, tapi bertuhan itu beragama babakan hati. Jadi yang ditekankan, yang dinilai, yang dilihat hatinya, bukan raganya. Agama yang luar, nama-nama agama tak berlaku bila di dalam hati kita belum ada Tuhan. Semuanya tak berlaku bila di dalam hati kita masih kita yang jadi Tuhannya Tuhan. Kita menjadi Tuhannya alam. Kita menjadi Tuhannya manusia selama ini. Kenapa? Karena hanya kita yang tahu bahwa diri kita adalah manusia. Bahwa hanya kita yang tahu bahwa itu langit. Bahwa hanya kita yang tahu bahwa ini bumi. Bahwa hanya kita yang tahu bahwa segala sesuatu itu ada karena diriku. Tanpa diriku, tanpa hawa nafsuku, tanpa hidup manusiaku, maka seluruh alam, seluruh segala sesuatu yang kulihat ini tak pernah ada. Masalah-masalah, anugerah dan bencana semuanya takkan pernah ada tanpa diriku, tanpa hawa nafsuku. Sementara Tuhannya gaib, tak ada. Sementara Tuhannya tak wujud di hatinya. Inilah bukti bahwa kita selama ini menjadi Tuhannya Tuhan. Inilah yang dimaksud penista Tuhan. Jadi kita semua selama ini termasuk saya jadi penista Tuhan. Bingung dengan hukum-hukum syariat saja, bingung dengan hukum-hukum agama nama saja, tapi di dalam diri kita ompong di dalam diri kita, ompong dari iman. Tiada iman sedikit pun, hanya membela agama-agamanya. Iblis yang dengan mudah iblis mengadu domba lewat sebuah nama-nama agama saja. Kenapa? Karena di dalam hati kita tak ada agama. Karena di dalam hati kita tak ada Tuhannya, kecuali diri kita yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Inilah yang dibuat kendaraan oleh iblis dan setan untuk mengadu domba umat manusia. Kenapa? Karena mereka mengikuti langkah-langkah iblis dan setan, dan karena mereka tidak mengikuti langkah-langkah Tuhannya untuk kembali kepada Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita buka di dalam kitab Al-Quran
Kita buka bersama ada ayatnya Allah, inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya sebuah agama di sisi Tuhan itu adalah apa? Bukan Islam. Bukan Islam itu. Maknanya Islam itu agama yang memasrahkan dirimu kembali kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Itu maknanya Islam itu. Islam itu kan bahasa Arab. Arti yang sebenar-benarnya Islam itu hanyalah kembali berpasrah dirimu, hidup badanmu, wujudmu dipasrahkan kembali kepada Tuhanmu agar selamat, tidak dikuasai oleh hawa nafsumu, agar tidak dikuasai oleh iblis dan setan. Maka dari itu diselamatkan, dipasrahkan kembali kepada yang menciptakannya. Inilah makna Islam, bukan Islam tulisan itu. Sehingga orang yang tidak memahami membela tulisan-tulisan Islam sehingga dituhan-tuhankannya nama Islam itu. Padahal itu hanya sebuah nama Islam, tapi tidak tahu apa makna Islam itu sendiri. Jadi agama Islam, agama pasrah, memasrahkan diri kepada Tuhannya, itulah dasar-dasar seluruh agama. Apapun agama itu, baik agama Islam, Nasrani, Yahudi, Majusi, Buddha, Hindu, Konghucu, dan semuanya. Jadi hakikat sebuah agama itu memasrahkan kembali dirimu, jiwamu, hidupmu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Itulah yang disebut agama yang pasrah. Yang dulunya diri kita merasa diri kita yang wujud, setelah memasuki agama kepasrahan, memasrahkan semua wujud, ternyata dari wujud Tuhannya, ternyata hanya ciptaan Tuhannya, maka dirinya sudah tak mengaku-ngaku wujud lagi di hatinya. Karena dirinya sesungguhnya bukan manusia. Dia tahu, kita tahu bahwa diri kita manusia adalah hanya karena Tuhanlah yang maha tahu. Kalau tak ada uripi Allah, tak ada Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa tahu bahwa diri kita ini hanyalah manusia yang diciptakan, yang diperankan, yang diaktivitaskan oleh Tuhannya. Jadi dasar-dasar semua agama itu hakikatnya sama, untuk kembali kepada Tuhan. Berhubung diri kita yang mentuhani Tuhan, hawa nafsunya yang mentuhani Tuhan, sehingga kita merasa mulia daripada agama-agama yang lainnya. Sehingga kita merasa benar dengan agama kita sendiri. Itulah yang dimaksud kesesatan di dalam beragama. Kenapa? Karena ia telah menistakan Tuhannya di hatinya. Ketika Tuhannya dinistakan di hatinya, maka tersesatlah agamanya, tersesatlah amalnya, tersesatlah ilmunya, tersesatlah apapun yang diperbuatnya, dan tersesatlah apapun yang diaku-akuinya sebagai kebenaran, bila di dalam hatinya masih menistakan Tuhan. Jadi ketika diri kita lebih wujud daripada wujudnya Tuhan di hati kita, jadi ketika kita merasa lebih hidup daripada hidupnya Tuhan di hati kita,
Jadi bila kita merasa berkuasa daripada kuasa Tuhan di hati kita, itulah penistaan Tuhan. Kita tidak bertuhan, jangan pura-pura bertuhan, tapi sejatinya di dalam hati kita tak bertuhan, penista Tuhan. Inilah yang perlu kita semua, wahai umat manusia, kita sadari. Agar apa? Agar dunia ini sembuh dari sakitnya. Agar dunia ini tidak terkena bencana-bencana yang selama ini heboh. Karena dari itu, siapakah penyelamat dunia ini? Penyelamat dunia itu adalah diri kita sendiri-sendiri. Selamatkanlah penistaan kita terhadap Tuhan yang telah menciptakan kita. Selamatkanlah penistaan bertuhan kita, agar apa yang diciptakan ini kembali kepada Tuhan, agar tidak marah alam semesta ini. Marahnya alam semesta ini kan karena kita menistakan Tuhan di dalam hati kita. Karena ulah diri kita sendiri yang selalu menistakan Tuhan, menulayani Tuhan, menselingkuhi Tuhan, mengabaikan Tuhan. Tapi alasannya di dalam hatinya, aku telah bertuhan. Bertuhan kepada siapa? Bertuhan kepada iblis dan setan. Bertuhan kepada hawa nafsumu sendiri. Apa buktinya? Diri kita merasa lebih benar daripada orang lain. Agama kita merasa lebih benar daripada agama orang lain. Pemahaman kita tentang agama dan tentang Tuhan merasa lebih benar daripada orang lain. Itulah tandanya bahwa kita masih menjadi penista Tuhan. Bukan penista agama lagi, tapi penista Tuhan. Yang lebih gawat lagi daripada penista agama. Alhamdulillahirabbil alamin, penista agama sudah kita pahami. Apalagi penista Tuhan. Inilah yang wajib kita renung-renungkan di dalam hati kita. Inilah yang wajib kita pelajari di dalam hati kita. Inilah yang wajib kita rasakan di dalam hati kita. Masuklah ke dalam hati kita. Mohon ampunlah kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Temui Tuhan di dalam hati kita dengan cara apa? Dengan cara pasrahkanlah dirimu. Dengan cara selamatkanlah dirimu dari dirimu. Selamatkanlah dirimu dari hawa nafsumu. Dan selamatkanlah dirimu dari belenggu-belenggu iblis dan setan yang ada di dalam hatimu. Itulah yang dimaksud beragama itu. Datangnya jiwamu, datangnya jiwa kita, pasrahnya jiwa kita kepada Sang Pencipta. Inilah yang dimaksud agama yang selamat dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Inilah semua agamanya para nabi dan rasul. Inilah semua agamanya para orang-orang terdahulu.